Melalui media kayu, seniman-seniman Asmat membuat dunia roh dan kekuatan-kekuatan magisnya bekerja serasi menjadi kasat mata. Awal sekali itu ukiran itu hanya dipakai untuk kepentingan pesta tradisi, untuk memperingati arwah leluhur, arwah orang yang telah meninggal dunia. Asmat dan dunianya selalu menjadi cerita hingga kini. Asmat selalu menjadi kisah yang seksi sekaligus misteri. Karya seni suku Asmat memiliki esensi dalam hubungan dialektis antara tiga elemen kunci, yakni manusia, alam, dan roh leluhur. Konsep, simbol, pola, motif, dan ornamen dalam sebuah ukiran Asmat mempresentasikan relasi kosmologis ketiga elemen di atas. Salah satunya adalah patung bis, atau dalam bahasa ibu disebut mbiswo. Patung bis merupakan salah satu patung yang dikeramatkan oleh suku Asmat, karena merupakan cikal bakal suku Asmat. Bagi masyarakat adat suku Asmat, patung bis adalah representasi dari mereka yang telah pergi. Saya melihat bahwa ukiran itu adalah sesuatu, dan sesuatu itu adalah manusia. Ya, jadi bukan lagi sesuatu yang benda mati, tetapi itu sesuatu yang hidup. Ya, dan bagi orang Asmat, memang ukiran adalah misalnya saya. Ya, saya adalah misalnya penampilan dalam sebuah patung itu menunjukkan roh di balik itu. Nah, oleh karena itu menjadi kekuatannya, menjadi fondasi atau semacam menjadi rohnya dari ukiran Asmat. Ya, walaupun mungkin di etnis lain juga ada, tetapi bahwa kekuatan itu yang kemudian menarik banyak penelitian ke Asmat dari tahun 60-an sampai 70-an malah tahun 90-an, karena para peneliti benar-benar menghayati atau memahami kebudayaan Asmat sebagai roh dari patung-patung yang sedang diukir itu. Sehingga memang kalau bicara mengenai seni ukir Asmat tidak bisa terlepas dari unsur itu ya. Ada trilogi keseimbangan sebenarnya. Nah, sehingga di kabupaten itu Bapak Yufendi bilang untuk membangun Asmat itu tidak bisa kalau tidak memakai fondasi kebudayaan. Fondasi kebudayaan itu tentu saja kebudayaan Asmat. Dan itu adalah balancing atau keseimbangan antara kita sebagai manusia, alam, dan juga para roh leluhur. Nah, itu yang menjadi kekuatan, trilogi ini menjadi kekuatan dalam nilai sebuah ukiran. Masyarakat adat suku Asmat meyakini patung bis merupakan sebuah patung yang memberikan roh bagi kehidupan mereka sehari-harinya. Patung dibuat untuk mengingatkan mereka kepada para leluhur mereka. Patung bis yang original di bagian bawah itu selalu ada perahu, selalu ada ukiran perahu di bawahnya. Karena perahu itu yang kemudian diyakini oleh masyarakat, warga kampung tersebut atau klan itu yang memperingati itu. Karena bukan hanya satu patung bis ya, ada beberapa marga yang akan memperingati itu dalam sebuah ritual bersama. Dan itu diberi nama, dan mereka pakai perahu itu, para bisi itu, bagian pantai sebutnya bisi.
Di sini bilangnya bis gitu. Itu para roh itu yang menggunakan itu untuk mereka kembali ke mereka punya tempat, ke mereka punya safan, ke dunia akhiratnya mereka, dunia sebelahnya mereka. Nah, mereka harus menggunakan perahu yang diukir di bawah itu. Nah, patung bis karena dia itu simbol tentang powernya seorang Cesmaipi, seorang panglima perang, tentu saja mengikuti irama atau alur anatomi dari patung bis itu memang menunjukkan itu. Misalnya, patung bis itu bagian atas itu kita lihat seperti caga ya. Caga begitu. Itu menunjukkan atau simbol tentang kelaminnya laki-laki, ya. Kelaminnya. Sehingga disebutnya biscemen, ya. Biscemen. Biscemen itu artinya bis punya kelamin, ya. Dan itu power, karena di sini juga fondasi dari patrilineal, ya, kekuatan dari kepemimpinan laki-laki, ya. Sehingga itu power, tetapi mereka meyakini bahwa power itu yang justru memberikan fertility, kesuburan. Nah, fertility, ya seperti sperma, itu adalah memberikan kesuburan. Nah, sehingga biasanya bis sesudah peringatan ada rumpun lain yang menempatkan di depan jil. Tapi ada juga yang kemudian membawa ke dalam hutan, ke dusun sagu, untuk memberikan kesuburan terhadap alam semesta dusun sagu tersebut. Nah, itu tuh penghayatan. Nah, filosofi di balik bis itu. Ukiran ini kita harus pertama asap pahat dulu. Asap pahat, siapkan batu, kampak diasah, sudah. Hari kedua kita keluar masuk hutan. Ini adalah Bapak Yakobus Kuar, seorang pengukir asmat. Pagi ini ia akan masuk ke hutan untuk mengambil bahan baku kayu yang akan digunakan untuk mengukir. Bapak Yakobus adalah pengukir yang sudah terkenal di Asmat. Bahkan beberapa hasil karyanya telah menjadi koleksi Museum Asmat. Hasil ukirannya pernah keluar sebagai juara 1 ukiran patung bercerita terbaik di event Festival Pokman tahun sebelumnya. Ambil kayu, potong, ujung-ujung kasih bersih, dia bentuk itu, kasih bersih apa untuk dia kedudukan, sudah kita bawa pulang ke kampung. Baru kita sampai taruh di dalam J di rumah adat, baru kami lagi mengukir. Karena kami punya tempat ukir ada di rumah adat, di J. Setiap pesta menceritakan ada pesta apa, ada pemutusan kerja apa. Besok ini kita bikin pesta ini, pesta ulas sagu ini, kita bikin pesta seremoni, mungkin pesta perahu baru, begitu. Jenis kayu dan ukuran patung yang digunakan pun bervariasi, sesuai dengan kebutuhan objek yang akan diukir oleh pengukir. Di atas rumah papan inilah Bapak Yakobus akan mulai mengukir patung bis berukuran kecil. Saya punya karya tangan ini sudah dari turun-temurun, dari leluhur saya. Dan ini kita punya alami dan kami dari tete nenek moyang kita. Dan kami tidak perlu pakai gambar, pakai pensil. Itu kita ada terbaca di kita punya otak langsung. Kita mau ukir apa langsung ini. Macam orang duduk dengan salawaku, duduk orang pukul tifa. Terus orang bikin patung bis sedang yang
besar yang 12 meter. Bagi masyarakat adat suku Asmat, patung bis bukan sekedar patung yang bernilai estetis saja. Namun patung bis juga menjadi penghubung mereka dengan arwah nenek moyang mereka. Kalau mereka mau buat pesta itu biasanya dilakukan dulu musyawarah dalam rumah panjang itu. Mereka musyawarah lihat keadaan kampung bagaimana untuk supaya tetap ada semangat di antara masyarakat yang hidup di situ. Mereka putuskan untuk supaya kita buat satu peringatan untuk menghormati arwah leluhur, arwah orang yang telah meninggal. Entah pesta apa, mereka putuskan dulu, sudah putuskan bersama baru mereka mulai melakukan itu, bertindak untuk mulai dari awal. Kalau untuk bis sendiri itu biasanya awalnya itu mereka harus merencanakan seperti yang tadi. Kemudian mereka ke dusun dan pergi lihat kayu yang cocok. Kayu yang biasa dipakai itu pala hutan. Tapi dia punya akarnya harus mesti dia terbuka sehingga waktu buat dia punya itu disebut yang biasa menonjol keluar begini itu disebut bis cemen. Sebelum tebang itu biasa ada orang-orang yang sudah pernah bunuh manusia dan mereka pernah potong dibakar makan. Orang-orang ini yang biasa mengaku bahwa saya pernah bunuh orang sekian, saya bunuh ini laki-laki dari kampung ini. Baru mereka sudah ini baru mulai tebang kasih jatuh, kemudian mau kasih putus dia punya bagian ini ujung juga begitu. Mereka harus mesti ini sumpah lagi istilahnya sumpah. Yang dalam bahasa Bismam orang bilang dewen, kalau bahasa saya bilang itu Joerat bilang itu daan, itu sumpah. Jadi begitu sudah selesai, kemudian bis itu dibawa hanyut ke kampung. Sehingga kalau sudah puncak kan mereka kasih keluar di luar, kemudian mereka tes dulu, kasih keluar begini, kasih masuk dalam kasih keluar. Sampai sudah ini mereka keluar, baru mereka naik, taruh pasang di mana tangga yang mereka sudah siapkan. Itu biasanya begitu, itu sudah akhir dari sebuah pesta bis begitu. Bagi orang Asmat, mengukir adalah kehidupan dan warisan turun-temurun leluhur mereka. Tangan-tangan terampil dengan penuh ketekunan, menggunakan peralatan yang sederhana. Mereka membuat setiap lekuk ukiran syarat akan makna kehidupan. Jasa Manamap Camar, berjalan dengan penuh keseimbangan. Kalau orang berjalan di depan, ingat tengok saudara di belakang. Kalau ketinggalan, tepat tarik dia. Berikan dia jalan yang benar. Jadi setiap manusia yang hidup di Asmat ini, orang Asmat menghormati. Karena itu bagian dari kehidupan kita. Dengan moto Jasa Manamap Camar, berjalan dengan penuh keseimbangan. Jadi jangan tinggalkan orang lain, kau hanya mau maju-maju sendiri terus, tidak. Tetapi ingat samping kiri kanan, muka belakang, kita berjalan bersama. Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi budaya Asmat tak pernah tergerus oleh waktu. Tahun demi tahun berlalu, namun masyarakat tetap setia kepada leluhur untuk terus mengukir. Perubahan zaman tak membuat mereka serta-merta lupa kepada leluhurnya. Pemerintah daerah Kabupaten Asmat bersama Keuskupan Agats pun hingga saat ini terus mendukung seluruh kegiatan pengukir. Salah satunya melalui pegelaran Festival Asmat Pokman ke-36 tahun 2023 yang kembali digelar sebagai ajang mengenalkan budaya Asmat lewat karya kerajinan dan kreativitas masyarakat Asmat dalam menganyam dan mengukir kepada masyarakat luas. Masyarakat sangat antusias terhadap penyelenggaraan pesta budaya atau festival Asmat Pokman ini. Ini kan biasanya sebelum kegiatan festival itu tim penilai akan turun ke kampung-kampung
untuk menilai karya-karya seni para pengukir, karya para penganyam di kampung-kampung. Nanti setelah sekian banyak hasil karya itu dikumpulkan, dinilai oleh tim, lalu diseleksi. Mereka-mereka yang masuk nominasi itulah hasil karyanya yang dikumpulkan dan dilelang dalam Festival Asmat Pokman ini. Tetapi karena saking menariknya kegiatan ini, banyak masyarakat yang membawa karya-karyanya ke dalam sekitaran kegiatan festival ini, meskipun mereka tidak lolos dalam proses nominasi. Gitu. Jadi kita bisa lihat di pinggiran arena tempat penyelenggaraan itu ada ibu-ibu yang berjualan hasil anyaman seperti noken, tikar, dan sebagainya, atau hiasan. Ada juga bapak-bapak yang berjualan ukiran-ukiran yang menurut kita dari sisi kualitas dan estetika tidak kalah dengan yang dilelang dalam festival gitu. Dan itu biasanya mereka-mereka yang tidak masuk nominasi itu. Artinya animo itu memang ada gitu. Dalam Festival Asmat Pokman tahun ini, eksebisi mengukir diikuti oleh 194 peserta. Sementara eksebisi menganyam diikuti 53 orang peserta. Semua hasil karya dari pengukir dan penganyam yang terdaftar kemudian dilelang kepada para pengunjung. Dan tidak main-main, hasil akhir lelang ukiran dan anyaman sungguh fantastis. Jumlah omsetnya mencapai nilai miliaran rupiah, yaitu 2.574 juta rupiah. Dan ukiran terbaik menjadi koleksi Museum Agats dengan kategori patung kecil, patung sedang, patung cerita, panel, dan ukiran tradisional. Disinilah seluruh hasil tangan-tangan kreatif anak negeri di atas rawa dihadirkan. Bagi mereka, seni adalah jiwa mereka. Eksistensi mereka hingga saat ini merupakan semangat mereka yang terus berjuang mempertahankan jati diri di tengah perubahan sosial yang sedang terjadi. Karya ukir suku Asmat merupakan satu-satunya yang terunik, dan inilah yang menjadikan Asmat berbeda dari daerah lain di Papua. Namanya itu seni itu dia tidak pernah akan tinggal diam. Dia berkembang ikut zaman. Apa saja, musik juga begitu. Apa saja yang ada di bumi ini dia berkembang. Dia semacam apa? Dibuat oleh manusia itu menjadi tidak puas. Manusia tidak puas kalau dia mengukir sesuatu, dia rasa wah besok saya buat lebih jahat lagi. Oh hari ini teman ini dia bisa dapat juara kok, dia bisa dapat begini ya. Besok saya harus mesti lebih hebat lagi, saya cari motif apa ya, ukiran apa yang saya harus mesti bikin. Itu sering begitu. Jadi dia berkembang, tetapi yang kita jaga itu dia tidak boleh meninggalkan etika dasar. Dasar-dasar ukir itu yang tidak boleh, jangan sampai ada unsur lain yang bisa mengacaukan kita punya seni ukir di Asmat begitu. Gelora kebudayaan diekspresikan warga Asmat melalui ritual, tari dan lagu, serta seni. Semuanya hadir dalam Festival Asmat Pokman. Semoga keberlangsungan seni ukir di Asmat terus bertumbuh dan terus mengembangkan tradisi mengukir, sehingga tidak hilang, bahkan punah oleh perkembangan zaman. Festival Asmat Pokman ke-36 tahun 2023 menunjukkan bahwa festival ini merupakan event yang telah puluhan tahun dilaksanakan di tanah Papua. Kekaguman dunia pada suku Asmat dan suku-suku pribumi lain yang ada dalam wilayah Kabupaten Asmat sampai saat ini memiliki sejarah yang sangat panjang.
And this is a beautiful setting because this is fantastic display of culture. You can see these are very old. They come from what appears to be simple civilization. You know, some of it's Stone Age tribes. And there are people who, unlike modern man, who destroys the planet, they desire to have everything in balance. Balance with the nature, balance with the society and the ancestors. And we are out of balance. So I love this display of culture where humans are protecting the planet. It can learn a lot about culture and nature and from these people. Well, still a lot of people don't know about it because they're so busy with the modern life, you know. But people like us, we want to learn more and know more about these people. So hopefully in this trip we learn a lot with our guides. And so we see all the people enjoying their culture and celebration of it. And I wish it was not struggling to survive, because with the modern culture, it's not as rich, the modern life. Yes, and this have so much meaning. Besar harapan. Tradisi mengukir tidak hanya dimiliki oleh para orang tua saja. Namun generasi muda Asmat juga dapat meneruskan tradisi mengukir ini, sehingga tidak hilang oleh kemajuan zaman. Sebenarnya ada peningkatan, tetapi juga ada aspek kemunduran. Gitu. Peningkatan itu artinya jumlah peserta memang meningkat. Tetapi di sisi lain ada penurunan jumlah peminat, terutama dari luar negeri ya. Gitu. Di tahun 80-an akhir sampai 90-an pertengahan itu, setiap kali ada festival budaya Asmat itu banyak turis dari Amerika dan Eropa datang ikut menghadiri kegiatan ini. Tetapi yang sekarang semenjak 2 tahun awal 2000-an sampai sekarang ini memang mengalami penurunan jumlah peminat dari luar negeri, Amerika dan Eropa. Mungkin karena promosi yang kurang. Tetapi yang terjadi peningkatan di aspek lain adalah kualitas-kualitas ukiran itu semakin hari semakin membaik gitu. Dan pekerjaan-pekerjaan ya, karya-karya seni semakin bervariasi, beragam. Dan itu kita anggap sebagai suatu kemajuan dalam hal pembinaan kebudayaan ini. Festival Asmat memberikan andil besar dalam evolusi seni Asmat. Seniman Asmat terus meningkat namun tidak hilang esensinya. Filsafat, religi, dan seni Asmat memiliki hubungan dialektis yang menjadikan seni Asmat tetap unik hingga kini. Dormom.